la yukhafu alaika an taltabisat turuku alaika wa innama yukhafu alaika min ghalabatil hawa alaika. Pengamatan seorang ahlinya dalam ilmu kesehatan jasad namanya dokter. Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dokter batin, murabbi yang sesungguhnya, ngerti penyakit-penyakit yang bisa saja dijangkit oleh para pencari ridho Allah. Beliau sampaikan la yukhafu alaika, enggak dikhawatirkan kepadamu. Ngajinya rajin, pinter juga cerdas. Antal tabisat turuku alaika, tidak dikhawatirkan kepada atasmu itu kalau kamu itu bingung tentang jalan yang benar sama yang batil. Kesalahan dan kebenaran enggak akan rancuh bagimu. Artinya orang mudah mengetahui yang benar itu sangat mudah, dan mematuhi kebenaran juga sangat mudah, enggak rancuh. Turuk sini macam-macam maknanya. Turuk ini adalah jalan kebenaran, jalan kebatilan. Turuk ini bisa saja maknanya adalah juga turuk thariqah, jalan menuju kepada Allah, berguru thariqah. Bisa madhab, bisa pemahaman. Nah, dari masa ke masa kisah perbedaan itu sudah ada, dan gak akan jadi masalah bagi orang yang hatinya benar. Kita mulai dari perbedaan pemahaman para ulama tentang firman Allah, hadis-hadis Nabi, sampai memunculkan perbedaan pendapat. Lihat, jika perbedaan pendapat itu thariqah, cara Imam Syafi'i memahami satu teks menghasilkan satu hukum, Imam Malik menghasilkan satu hukum, tapi hukumnya berbeda, ayatnya sama, teksnya sama, tapi Imam Malik melihat meninjau dari sisi tertentu, Imam Syafi'i melihat dari sisi tertentu, menghasilkan buah pemahaman hukum yang berbeda. Lihat, perbedaan semacam ini nggak ada masalah di kalangan orang-orang ikhlas, nggak ada masalah, nggak akan menjadikan rancuh di antara mereka. Dan ini terbukti, Imam Syafi'i berbeda banyak dengan gurunya Imam Malik. Imam Malik gurunya, dan begitu kagumnya Imam Malik dengan kecerdasan Imam Syafi'i. Wong datang belajar sudah menghafal kitabnya Imam Malik. Imam Malik punya kitab Muwatta. Imam Syafi'i mau belajar tuh nggak ngomong mau belajar Muwatta, Imam Malik saya mau belajar, saya sudah menghafal kitabmu, gitu. Maka Imam Malik sangat menghargai Imam Syafi'i, melihat Imam Syafi'i ini bakal orang besar, dia hebat. Dididik oleh Imam Malik sampai menjadi orang alim, mujtahid mutlak sama kayak Imam Malik. Terjadi perbedaan banyak, termasuk diantara masalah membatalkan wudhu, kemudian masalah yang lainnya, masalah jual beli, tentang khiyar, tentang banyak perbedaan antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi apakah cinta di antara mereka menjadi hilang? Oh tidak, saling menghargai sampai wafat pun masih cintanya luar biasa. Imam Ahmad bin Hanbal, lihat muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dengan Muhammad ibn Hasan. Sebab Imam Syafi'i tidak ketemu Imam Abu Hanifah, karena Imam Abu Hanifah wafat, Imam Syafi'i baru lahir. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, Abu Yusuf, yang ketemu Imam Syafi'i, hubungan baik, nggak ada masalah. Abu Yusuf tidak kunut, Imam Syafi'i kunut. Apakah berantem? Ini orang akhir zaman saja mengatakan bid'ah, yang kunut sini dan bid'ah. Ini orang aneh banget hari ini. Makanya bagi orang ikhlas, perbedaan seperti itu akan tidak menjadi sebab permusuhan. Imam Syafi'i sangat menghargai Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, muridnya Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i sangat menghargai Abu Yusuf, muridnya Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i sangat menghargai Imam Malik, gurunya. Imam Malik sangat menghargai Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sangat menghormati Imam Ahmad bin Hanbal. Cinta terbangun di atas mereka. Ini urusan pemahaman. Jadi urusan kunut tidak kunut sudah ada dari dulu. Dan Imam Syafi'i menghargai, pernah suatu ketika Imam Syafi'i ke tempatnya Imam Abu Hanifah, tidak kunut, menghargai Imam Abu Hanifah. Tapi tetap prinsipnya kunut adalah sunnah menurut Imam Syafi'i. Bahkan sunnah yang sangat dikukuhkan, min ab'adis shalah. Apakah
setelah itu Muhammad bin Hasan Syaibani atau Abu Yusuf lalu marah dengan Imam Syafi'i? Oh enggak, karena mereka mengerti cara pemahamannya, punya manhaj, punya cara, tidak ada masalah dia. Batal wudu tidak batal wudu, selesai, nggak ada masalah. Karena kita madhab Syafi'i, kita katakan batal wudu, nggak usah dicaci maki dan diolok, membodohkan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak ngerti hadis, sampai qalilul bid'ati fil hadis, sampai begitu hebat jadi orang yang mengatakan Imam Syafi'i itu mengatakan wudu itu mengatakan batal wudu bersentuhan perempuan karena lemah ilmu hadisnya. Kurang ajar Imam Syafi'i begitu kan. Padahal Imam Ahmad bin Hanbal sendiri muridnya Imam Syafi'i tidak pernah ngomong begitu. Ini orang akhir zaman seolah-olah lebih hebat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Ini loh yang ditakutkan oleh Ibn Atha al-Sakandari. Perbedaan itu nggak akan jadi masalah bagi orang yang tulus tapi mengikuti hawa nafsu. Katakan, walinna ma yukhafu alaika, dikhawatirkan atasmu itu apa? Ghalabatul hawa, dikuasai oleh hawa nafsumu. Dikuasai oleh hawa nafsu, akhir yang terjadi pertentangan. Bahkan kalau sudah dikuasai hawa nafsu, tidak hanya antar madhab, di dalam satu madhab pun bisa berantem. Bahthul masail, banting kitab, caci maki, olok-olokan. Pendidikan dari siapa itu? Imam Syafi'i kalau berdiskusi, diskusi berharap yakin yang dibawa oleh yang difahami oleh Imam Syafi'i adalah benar. Tapi kadang terlintas, semoga kebenaran ada di lawanku sehingga aku bisa tambah ilmu satu. Yang diomongkan oleh lawanku salah, tapi mungkin saja itu benar. Yang aku omongkan adalah benar, tapi bisa jadi itu salah. Itu kan pendapat saya. Tidak mudah merendahkan orang lain. Sekarang di satu madhab saja sudah caci maki gara-gara Nawawi, Rafi'i, kemudian Ibnu Hajar, Romli, caci maki olok-olokan. Tapi kalau semua ini, perbedaan-perbedaan seperti ini terjadi pada orang yang punya ketulusan, akan mudah, tidak akan menjadi sebuah bencana. Bahkan justru penghargaan yang dihadirkan. Perbedaan-perbedaan itu, ini adalah dalam dunia fikih. Di dalam dunia thariqah tasawuf ini, mestinya inilah imamnya dalam hal ini. Ini antara thariqah dengan thariqah itu sombong-sombongan. Thariqah yang paling benar thariqah saya, ini yang paling benar syaratnya, yang lain adalah enggak benar syaratnya. Waduh, ente ngapain ikut thariqah sana? Ikut saya saja, yang paling benar thariqah saya. Ada Qadiriyah, Naksabandiyah, ada Rifa'iyah, ada Tijaniyah, ada macam-macam. Semuanya sombong-sombongan, kacau ini. Tapi kalau ashabu thariqah yang mereka ulama-ulama itu sendiri, kalau seandainya bertemu, sebab tidak saling bertemu antara Imam Rifa'i dan Sayyid Abdul Jalani, nggak saling bertemu. Syekh Ba'udin Naksabandi tidak saling bertemu, nggak saling bertemu. Kalau seandainya saling bertemu, niscaya saling menghormati mereka. Ini gara-gara berthariqah saja. Ini babnya tasawuf hari ini sudah mulai sombong-sombongan. Tasawuf ini thariqah paling hebat. Kalau sudah mulai sombong, paling nggak hebat itu. Kenapa begitu? Hawa nafsu. Dari mana munculnya hawa nafsu? Seneng pangkat, pengen jamaahnya paling banyak, thariqah terbesar, jamaah terbesar, pengikut terbesar, majelis terbesar. Waduh, hawa yang ditakutkan Ibn Atha al-Sakandari, hawa ini sifatnya kolektif, jama'i, kelompok begitu. Pribadi pun juga bermasalah. Maka saya ingat nasihat sederhana dari guru mulia, bahwasanya kalau engkau ingin mengambil fatwa ulama 1, 2, 3, 4, pilihanmu tidak akan salah asalkan satu hal yang harus kau lakukan: keluarkan keluarkan hawa nafsumu dari pilihan tersebut. Tapi kalau hawa nafsu sudah masuk, nggak bisa. Kita sudah ngerti kok, misalnya calonmu, ini yang pernah saya sampaikan, calon, saya tidak ngomong calon pasangan, calon pemimpin misalnya, ini biasa kami sebutkan. Nasihat terakhir bahasanya, kalau ingin calon pemimpin, lihat dia orangnya benar, baik, dan seterusnya. Setelah itu, kalau engkau memilih orang yang sudah kau ijtihadi, dia bakal baik menurutmu, menurut pandanganmu, pengamatanmu, yang kau ketahui bahasanya si fulan pantas aku angkat jadi pemimpin. Itu pun belum selamat ijtihad begitu. Kita sudah mengirim orang untuk mengetahui keadaan dia, pengen tahu perjalanan hidupnya kayak apa dia, sampai tahu, oke, orang baik.
dia kalau jadi presiden bener deh kayaknya. Itu pun belum cukup. Satu hal lagi yang harus engkau lakukan, apa itu? Keluarkan haddu nafsik, kepentingan hawa nafsumu daripada pilihan tersebut. Makanya kalau masih memilih dia hanya karena diiming-iming pondoknya dibangun, wah ini nggak bisa tulus tuh. Makanya waktu itu ada namanya tim sukses. Ente sesuai dengan saya omongkan enggak ya? Ente pengen apa jadi tim sukses? Karena dia baik atau karena kau pengen diangkat jadi apa nanti? Atau karena duit? Tim suksesnya langsung sakit perut kayaknya kalau begitu. Hah? Tim sukses, Anda tim sukses karena dia baik. Kalau Anda dukung karena dia baik, istimewa. Cuman apakah ada hawa nafsu dalam dirimu atau tidak? Coba, tim sukses, kamu dijanjikan mau jadi apa? Yuk, Anda kasih duit. Baru tim sukses beneran apa? Nggak mengharap yang namanya gaji, nggak mengharap namanya takhta, mengharap ada perubahan. Kalau pejuang-pejuang seperti itu mah hebat. Nggak pakai 50.000 untuk jadi kubu. Hawa nafsu. Makanya ustadz pun akan berubah. Jalan bener itu sudah jelas. Cuma hawa nafsu karena pengen ganti mobil. Macam-macam hawa nafsu. Pengen pondoknya dianggap megah. Jadi kemegahan di dunia saja. Lalu dia melanggar hukum. Makanya betul kata Ibn Atha As-Sakandari, kalau pemahaman nggak susah, orang ngerti mana hak mana batil begitu mudahnya. Tapi yang repot adalah ngikuti hawa nafsunya, dikalahkan oleh hawa nafsunya. Sangat mudah. Bahkan orang yang paling ahli maksiat sekalipun dia bisa membedakan kok. Tanyakan kepada pemabuk itu, mabuk itu baik atau tidak? Dia ngomong enggak. Kok mabuk? Saya senang. Mabuk baik enggak? Coba. Baik. Anakmu yang kecil kasih mabuk boleh? Jangan dong, begitu. Mesti bilang gitu. Enggak mau dia. Zina. Jelek apa baik? Kalau dia ngomong baik, anakmu yang baru, anakmu dizinai, ibu dizinai. Oh enggak mau dia. Sebetulnya ngerti dia, cuman di saat orang dikuasai oleh hawa nafsunya, maka menjadi berubah. Yang hak jadi batil, yang batil jadi hak. Makanya ilmu tasawuf ini ilmu memerangi hawa nafsu. Memerangi hawa nafsu ini hawa nafsu ini menjelma bermacam-macam model. Sesaat menjadi tahta, sesaat menjadi wanita, sesaat menjadi harta, sesaat menjadi macam-macam. Memangnya kalau ada orang korupsi besar-besaran itu karena dia makannya jadi satu timba gitu? Enggak, tetap satu piring. Lalu kenapa begitu? Istrinya selalu berkata, "Bang, belum ganti mobil sama belum ganti bangun rumah." Itu yang pejabat. Yang kiai pun bisa nggarap duit pondok itu. Karena istrinya sering bilang, "Anting saya hilang satu. Gaun saya harus ganti." Masya Allah. Jadi saya kalau bicara kejahatan jangan hanya dihantamkan kepada pejabat ya. Ustadz pun juga ada yang jahat asalkan kalau dia tidak menjaga hawa nafsu, tidak memerangi hawa nafsunya. Jadi semua mungkin dari kita. Dan termasuk hawa nafsu yang luar biasa dahsyat itu apa? Menjelma di balik penilaian kita kepada orang lain. Bisanya jelekin orang, tidak bisa ngoreksi dirinya sendiri. Itu adalah hawa nafsu yang luar biasa. Makanya kalau sudah ustadz yang dikritiki pejabat terus, ustadz itu ngeritik ustadz seharusnya. Ngeritik dirinya sendiri maksudnya. Naqdud dzati. Ngeritik dirinya sendiri, perilakunya. Karena semua sadar kalau dia bisa bersalah kok. Bohong kalau sudah nggak punya hawa nafsu. Kalau sudah jadi malaikat baru nggak ada hawa nafsu. Kita semua punya hawa nafsu. Bahkan wali kutub sekalipun punya hawa nafsu kok. Cuman kehebatan mereka adalah memerangi hawa nafsu tersebut. Kalau mereka tidak punya hawa nafsu nggak akan bisa menjadi wali kutub. Tidak akan menjadi wali pangkat tertinggi kecuali karena hawa nafsunya. Hawa nafsunya besar, diperangi, menang, maka dia menjadi wali. Kalau nggak punya hawa nafsu nggak akan jadi wali. Nggak akan jadi orang besar. Maka pangkatnya manusia adalah di saat memerangi hawa nafsunya. Di saat dia bisa memerangi hawa nafsunya, maka dia akan melambung tinggi, melampaui malaikat. Di saat dia ditundukkan oleh hawa nafsunya, maka dia lebih rendah dari binatang. Makanya ini waspada tentang hawa nafsu yang ada dalam diri kita sendiri. Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin membahas tentang begitu peliknya, begitu halusnya hawa nafsu. Dan ini bisa merusak pemikiran seorang faqih sehingga fatwanya menjadi fatwa yang merusak. Juru dakwah
Hawa nafsu bukan membela Allah, membela kelompoknya sendiri, membela dirinya sendiri, sehingga dia bukan menebarkan kebaikan. Sebab kalau benar dari Allah akan selalu menjadi sebab kebaikan, akan menebarkan kerusakan di muka bumi. Kenapa? Diikuti oleh hawa nafsunya. Baik, kata Ibn Athaillah, aku tidak dikhawatirkan atasmu jika dengan banyaknya jalan-jalan kebenaran tidak akan bikin dirimu bingung. Enggak. Madhab-madhab, pemikiran-pemikiran enggak akan bikin bingung dirimu. Yang membuat bingung dirimu adalah di saat dirimu sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Bahkan seorang alim sekalipun yang sangat ditakuti oleh baginda Nabi melebihi daripada takutnya manusia Nabi kepada Dajjal. Inna akhwafa ma akhafu ala ummati, ada hal yang lebih aku takuti atau ditakuti terjadi pada umatku melebihi daripada Dajjal. Dajjal itu bagaimana? Bayangkan dulu tentang Dajjal. Dajjal itu manusia, tapi dia punya kekuatan supra, di luar kekuatan. Dia kalau bilang ada pohon, pohon tumbuh berbuah, langsung buah. Hujan turun. Ini orang pengen, wah pasir jadi beras, jadi gula pasir beneran, duit, mati hidup lagi, hidup. Hebat. Sampai orang mengatakan Dajjal itu Tuhan. Karena apa? Yang mati pun dibangunkan hidup. Sakit apapun lihat, orang buta diusap matanya sembuh. Godaannya itu fitnatul Dajjal. Hebat seperti itu. Cuman ahli iman ngerti, ahli iman faham Dajjal. Kamu ngaku Tuhan, matamu aja sebelah nggak beres-beres, kan gitu ya. Orang beriman mah tahu. Tapi lihat fitnahnya Dajjal semacam itu masih kalah dengan fitnahnya seorang alim ulamanya Nabi, ulama yang ngaku umat Nabi Muhammad, tapi dia tidak punya hati yang kenal Allah. Wah, ini merusak agama. Kenapa? Pakai label Allah dan Rasulnya, pakai atas nama Islam, atas nama Nabi Muhammad untuk membuat kerusakan di muka bumi. Kalau membuat kerusakan atas nama perampok, orang mudah mencermati dan mudah menghindar. Tapi membuat kerusakan atas nama agama di hati umat. Apalagi kalau sudah semakin besar gelar yang dipakai. Seorang alim yang punya nama, punya Masya Allah pengaruh. Wah ini setan paling senang dengan manusia semacam ini. Ini bisa menjadi orang yang lebih serem daripada Dajjal yang sesungguhnya. Punya fatwa merusak, kebijakan merusak. Tidak perlu Anda mencari orangnya, tapi hendaknya kita semua yang waspada. Kita sering sibuk mencari siapa dan siapa. Itu penyakit kita lagi, hawa nafsu juga. Maksudnya kalau Anda lagi belajar menuntut ilmu, hati-hati jangan jadi Dajjal kayak begini. Yang ustadz ayo waspada, yang ngomong juga begitu. Ada ulama ulama yang memang hidupnya adalah untuk dunia, bukan mencari ridho Allah dan bukan mencari surga, bukan mencari kebaikan untuk umat, tapi kebaikan untuk dirinya sendiri. Baik, nah ini hawa nafsu ini yang luar biasa. Makanya memerangi hawa nafsu ini adalah tahu diri. Contoh saja, dengki itu kan urusannya serangan jantung itu dengan penyakit ngiri, serangan hati. Cuman ngiri ini adalah babnya beda-beda. Kalau berdagang ngiri sama pedagang, kan begitu. Berdagang kalau sama ustadz bisa kerja sama, jual di majelisnya atau ustadznya dapat duit, bisa kerja sama-sama jelek misalnya. Tapi yang harus kita pahami, ngiri itu sesuai dengan tingkatannya. Makanya pedagang dengan pedagang, pegawai sama pegawai rebutan pengen jadi kepala, ustadz sama ustadz ngirinya begitu, kelasnya ustadz sama ustadz. Makanya ada ustadz sebelah bukan majelis marah, ustadz kelasnya sama ustadz, sampai dikatakan la hasada ka hasadil ulama, tidak ada hasud seperti hasudnya ulama. Kalau sudah ulama punya hasud merusak. Makanya diajak Ibn Athaillah Sakandari, yang diajak ngomong Ibn Athaillah Sakandari ini kelas ilmu yang sudah paham turuk, ngerti mana ini, mana baik, mana benar, mana harus aku itu tahu, tapi kadang lebih mengikuti hawa nafsunya. Mari kita semua belajar memerangi hawa nafsu. Kalau sudah orang memerangi hawa nafsu, kalau ada orang dikalahkan oleh hawa nafsunya, tidak memerangi hawa nafsu, lihat dia luar biasa kejahatannya.
Yang dimusuhi bukan siapa-siapa. Kadang yang jadikan musuh siapa? Saudaranya sendiri, rebutan waris gak beres-beres. Padahal kalau urusan ibadahnya dia nomor satu. Tahajud gak pernah putus, puasa Senin Kemis jalan terus, solawatannya sehari 5.000 kali, umrohnya sebulan sekali. Tapi setan tepuk tangan, kau ngerebut waris saudaramu, hawa nafsu. Maka mari kita mengorek-ngorek diri kita sendiri, orang lain gak tahu. Istrinya lagi nggak enak badan di rumah, anaknya sudah pada mondok, istrinya sakit, bang nggak usah ngaji bang, temani saya. Oh enggak, ini imunnya ilmu manfaat, nanti tidak dapat ilmu kalau ngaji. Hawa nafsu ngajinya pak ini, karena istrinya perlu ditemani di rumah, dia sakit. Hati-hati hawa nafsu. Ibunya sakit minta ditemani di rumahnya, masih ngaji, hawa nafsu. Nggak boleh mengikuti hawa nafsu, itu nggak boleh. Apalagi ibu-ibu sudah suaminya bilang, ma, umi nggak usah berangkat, saya lagi nggak enak badan, kok malah pergi perempuannya ngaji pengajian. Wah, perempuan hawa nafsu itu harus dibahas semuanya ini kayak satu-satu, biar nggak ngerjakan sesuatu dengan hawa nafsu. Sudah tahu utangnya jatuh tempo malah sedekah, hawa nafsu. Belum bayar zakat, sedekah, hawa nafsu. Kan Buya yang selalu menyeru sedekah, sedekah Buya, sedekah, sedekah. Saya ingin dengar omongan Buya ini, hawa nafsu. Nah ini hati-hati, saya harus bawa ke sini. Jangan-jangan nanti saya setiap akhir majelis ngomong infak ini. Kalau utangmu jatuh tempo, bayar utangmu. Kalau zakat belum kau beresi, bayar zakatmu. Jangan berpikir untuk bangun pondok pesantren kalau masih urusan waris dengan saudaramu, beresin dulu biar selamat. Jangan bicara tentang sedekah kalau usahamu masih haram, beresin dulu. Jangan masuk hawa nafsu. Kan dia sudah tahu, haram kerjaan saya. Terus, ya saya haram, cuman saya pengen sedekah, hawa nafsu. Nah kan betul, jalannya mah jelas, cuman kalah sama hawa nafsunya. Hawa nafsunya pakai bungkus yang bagus, sedekah untuk masjid, sedekah untuk pondok. Ayo, bagus enggak? Bagus. Setan tepuk tangan, enggak dapat pahala. Seperti yang ditanyakan di sini, ada orang sedekah dari hasil korupsi, kan begitu? Dari barang haram disedekahkan, itu sama kayak tadi babnya, maaf wudhu dengan air kencing. Gimana hasilnya? Ya nggak bisa suci. Maka jangan mikir sedekah, memang jangan mikir sedekah dulu. Kalau kerjaanmu masih haram, beresin dulu keharamanmu, baru nanti sedekah. Sedekahmu sunnah, menjauhi haram wajib, dahulukan wajibnya, jangan berburu sunnah. Banyak ini, kalau mau dibahas tuh banyak. Semoga yang kena itu tambah cinta ke majelis ini, karena dikasih hadiah ini. Nggak boleh kita ngudi hawa nafsu, semua dari. Baik, ini yang ditakut oleh Ibn Atha al-Sakandari, kita sering ikuti hawa nafsu. Hawa nafsu, kalau masalah jalan sangat jelas. Ini jalan kebaikan, ini jalan kebatilan, sangat jelas. Perbedaan ulama sudah biasa kita dengar. Akan tapi kalau sudah orang dikuasai hawa nafsu, subhanallah, habis, rusak semuanya. Dikatakan nafsu ammarah bisu, selalu mengajak kepada kejelekan. Dan mengajaknya kepada kejelekan kadang dibungkus dengan kebaikan, ujungnya kejelekan. Itu yang paling serem lagi hawa nafsunya. Musuh itu kalau di luar mah enteng, kita tahu, kita bisa menjaganya. Tapi yang paling repot musuh dalam dirimu sendiri. Kalau dalam bahasa musuh dalam selimut kan repot. Musuh dalam dirimu sendiri. Musuh kalau dalam rumah kita sendiri susah. Maling itu kalau dari luar mah enak, tutup pintu, kunci, beres. Tapi maling dalam rumah repot. Tahu kapan kita tidur, kapan bangun, kapan pergi kita datang, kapan kita datang. Mereka bisa mengambil sewaktu-waktu. Sama dalam diri kita juga begitu. Makanya suatu ketika ada orang datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, amalan apa yang paling baik untukku? Dijawab Rasulullah, sedekah. Ada orang lagi datang, ya Rasulullah, amalan apa yang terbaik untukku?
Nabi menjawab, birrul walidain, bakti ke orang tua. Ada lagi yang tanya, Rasulullah, amal apa yang paling baik untukku? Dijawab oleh Rasulullah, jihad. Sahabat yang ada di dalam ini lihat orang gonta-ganti, orangnya gonta-ganti, pertanyaan sama, jawabannya beda. Orangnya pada pergi, lalu sahabat yang ada tanya, ya Rasulullah, ada 3 model manusia bertanya dengan pertanyaan yang sama, tapi kenapa jawabannya kok beda? Urusannya dengan hawa nafsu. Yang dibilang amalan paling baik untukmu adalah sedekah. Kenapa? Dia orang yang paling pelit. Orang paling pelit itu paling senang puasa. Repot. Bukan puasa, itu pelit. Sedekah, jangan puasa. Wong dia orang pelit suruh puasa. Seanaknya keluarga diajak puasa nanti. Nah, kalau orang pelit jangan puasa. Orang pelit sedekah. Yang satu lagi apa? Dia jago ibadah. Jago juga sedekah, tapi dia lupa. Ibunya nggak diperhatikan. Ibadah terbaik untukmu apa? Berbakti ke orang tua. Yang ketiga apa ya Rasul? Yang ketiga itu setiap ada seruan perang dia sembunyi dia. Kalau urusan ibadah hebat dia, tapi urusan perang. Makanya ini urusan hawa nafsu. Masing-masing dari kita bagaimana hawa nafsu. Kalau orang pelit maka hendaknya sedekah. Kalau orang rajin malas bangun malam, perangi hawa nafsu. Saya harus bangun malam. Al khair kul khair fi mukhalafatil hawa. Segala kebaikan adalah di saat kita bisa melawan hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita. Baik. Kalau sudah orang biasa memerangi hawa nafsu, akan tertunduk. Nafsu itu kan ada tingkatan-tingkatan. Hawa itu ada nafsu ammarah. Pada dasarnya dalam diri kita ada nafsu ammarah. Jangan berkata, aku sudah enggak punya hawa nafsu yang merusak. Enggak boleh. Nafsu itu ammarah, selalu mengajak kepada kejelekan. Kemudian para ulama menjelaskan dalam Al-Quran disebutkan tentang setelah ammarah ada namanya lawamah. Nah inilah Anda harus masuk tingkat kedua, lawamah. Harus Anda tuduh hawa nafsu. Anda mau sedekah, sedekah. Mau sedekah, awas hati-hati. Jangan sampai sedekahmu nggak dapat pahala. Pertama harus ikhlas ya, hawa nafsu. Rizki yang halal bersih, benar ya. Jangan sampai ada yang lebih butuh tapi tidak mendapatkannya. Ngerti prioritas, mikir di hawa nafsu, baru sedekah dia. Mau sedekah pun jangan sampai salah sedekah. Mau ibadah, lihat. Jadi setiap ibadah dicermati dia. Dituduh hawa nafsunya, jangan sampai ini adalah ajakan daripada hawa nafsunya. Setelah terus biasa begitu lawamah, maka yang namanya hawa nafsu jadi tenang. Namanya mutmainnah. Diajak ibadah ya ibadah sudah normal. Ini benar ibadah yang sah. Ngaji suaminya ridho, istrinya juga nggak ada masalah di rumah. Ya enak menikmati di perjalanan dakwanya. Umroh pun juga bersih, rizki halal. Karena ada orang rajin umroh keluarga, tapi sumbangan ke masjid cuma 20.000. Nah, ada ini model tuh. Umroh bolak-balik sama keluarganya, umroh keluarga, tren umroh keluarga. Masjidnya mau roboh di sebelahnya minta sumbangan. Ya insya Allah nanti saya bantu, insya Allah datang. Wah seneng. Gimana nggak seneng panitianya dijanjikan oleh orang yang setiap tahun keluarganya umroh bersama. Dating masya Allah dikasih amplop. Nanti buka di pondok sana aja ya. 20.000. Nah ini hawa nafsunya masya Allah, umrohnya umroh hawa nafsu. Kalau masalah itu banyak. Ada orang kaya ngumrohkan karyawannya, hawa nafsu. Kenapa? Karyawannya belum tentu nyaman diumrohkan. Kenapa? Karena dia masih punya utang banyak, kos-kosannya belum dibayar. Bahkan mungkin ibunya sakit, akhirnya dia berangkat umroh ngenes kepikiran, aku umroh ibuku sakit, aku umroh punya utang. Biar Anda orang kaya jangan atur kalau mau berbuat baik. Tanyakan kepada karyawanmu, hei karyawanku, ada jatah umroh untukmu. Kalau kau pakai umroh silakan, tapi kalau ada yang lebih penting ambil. Itu ngumrohin pakai hawa nafsu. Memang betul kalau ngumrohin karyawannya sampai di sana kayak raja, bisa perintah sana sini. Hawa nafsu. Ini banyak yang harus dibongkar begini nih. Ini nggak ada, Anda tidak boleh mencari orang. Ini berandai-andai saja. Kalau tiba-tiba Anda jadi bos bisa saja ada masuk hawa nafsu. Begitu umroh, belum tentu. Subhanallah. Baik, betul. Makanya betul kata Ibn Tasakan tadi. Yang bikin masalah itu hawa nafsu tadi. Kalau kebenaran, kebenaran. Siapa yang ngerti sedekah baik?
umrah baik, sholat malam baik, tahajud puasa baik, cuman kadang-kadang ibadah kita nuruti hawa nafsu. Nuruti hawa nafsu tadi bukan nuruti permintaan Allah. Dia rajin sedekah, betul, sedekah rajin, sholat subuh enggak. Kenapa sedekah? Karena sudah terlanjur di kampungnya dia disebut sebagai seorang yang dermawan, maka gelar ini akan dipertahankan sampai mati. Oh, dari subhanallah. Semoga Allah menjauhkan kita dari tertipu oleh hawa nafsu kita. Ikhlas semuanya, dan diberi kesempatan kita untuk bermacam-macam amal baik. Ada seruan sedekah, kita dijadikan ahlinya. Ada seruan umrah, kita umrah. Bangun malam, kita jadi ahlinya. Puasa ahlinya. Kita minta, ingin seperti itu, ingin diberi oleh Allah kesempatan untuk berbuat baik, bermacam-macam kebaikan tanpa menuruti dan mengikuti hawa nafsunya.